Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila dengan NPM 1212-020019. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus dari modul praktikum audit sebagai UTS tahap 2 tentang modul 2, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Sebelum mengerjakan kertas kerja audit, pastikan Anda sudah mempelajari kuesioner pengendalian internal pada buku 1 halaman 45-50. Setelah itu, barulah kita masuk kepada prosedur audit. Prosedur audit yang pertama, piutang usaha. 1. Minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Indeksnya telah dilakukan. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Indeksnya telah dilakukan. Yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Indeksnya telah dilakukan. Kita masuk ke dalam analisis rasio. Saldo penjualan ini untuk tahun 2016 dan 2017 terdapat pada buku 1 halaman 224, bagian pendapatan usaha neto, dan untuk tahun 2018 ini terdapat pada buku 1 halaman 14, bagian penjualan. Selanjutnya untuk saldo piutang usaha tahun 2016 dan 2017 terdapat pada buku 1 halaman 222, bagian piutang usaha, dan untuk tahun 2018 terdapat pada buku 1 halaman 13 bagian piutang usaha. Cara menghitung receivable turnover tahun 2017 yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Saldo penjualannya itu sebesar 30.621.597.850 dibagi dengan rata-rata piutang usaha yang nominalnya 4.654.811.954 yang didapatkan dari piutang usaha tahun 2016 ditambah tahun 2017 dibagi 2, maka didapatkan hasilnya segini. Lalu, jadi receivable turnover 2017-nya itu sebesar 6,578. Begitu pula untuk receivable turnover tahun 2018. Kita lanjut lagi ke prosedur audit yang selanjutnya. 4. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atau transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Indeksnya ini ada di kertas kerja EE, seperti ini, nanti akan saya jelaskan. Saya lanjut lagi ke prosedur audit selanjutnya. Yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih, diminta atau teliti keterangan dari klien. Indeksnya itu ada di kertas kerja EE. Selanjutnya yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar, pencatatan, dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Indeksnya EE. Lalu yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya EE. 8. Perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya tidak dilakukan atau tidak terdapat informasi. 9. Uji pisah batas penjualan dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya PL 1.1. Seperti ini. Lalu selanjutnya yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Indeksnya tidak terdapat informasi. 11. Verifikasi apakah pencadangan piutang tetap tagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang.
Indeksnya tidak terdapat informasi. 12. Bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Indeksnya telah dilakukan. Yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Indeksnya E. Seperti ini. Lalu prosedur audit yang selanjutnya itu pajak pertambahan nilai. 1. Periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Indeksnya telah dilakukan. Untuk prosedur audit pajak pertambahan nilai 2-6, itu tidak terdapat informasi. Selanjutnya, prosedur audit penjualan yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan, indeksnya ada di PL1. Seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Indeksnya telah dilakukan. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Indeksnya tidak terdapat informasi. Lalu yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Indeksnya telah dilakukan. 5. Yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur penjualan, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Indeksnya tidak terdapat informasi. Untuk prosedur audit yang ke-6, 7, dan 8 tidak terdapat informasi. Lalu yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Indeksnya telah dilakukan. 10 dan 11, prosedur auditnya tidak terdapat informasi. Lalu, untuk yang 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Indeksnya PL1. Dan yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Indeksnya ada di PL1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kertas kerja PL1. Kita buka kertas kerja PL1. Pada indeks PL1 ini berisi tentang schedule penjualan. Untuk mengisi modul ini, kita bisa menggunakan informasi yang ada pada buku 1, halaman 56. Yang pertama ini, PT Krakatau, penjualannya tercatat sebanyak 2 kali. Kita lihat pada buku piutang di halaman 52, ternyata benar bahwa penjualan tercatat sebanyak 2 kali. Maka kita harus mengkoreksi penjualannya dengan jurnalnya, yaitu penjualan sebesar 10 juta dan PPN keluaran 1 juta pada piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Lalu selanjutnya yang kedua, PT Usaha Lancar ini terjadi salah catat. Yang telah dicatat itu sebesar 22 juta, padahal seharusnya yang dicatat itu 220 juta. Maka kita harus mencatat kekurangannya dengan jurnal piutang usaha sebesar 198 juta pada penjualan sebesar 180 juta dan PPN keluaran sebesar 18 juta. Lalu setelah kita menjurnal nomor 1 dan 2, kita pindahkan nominal ini pada bagian pare debit dan kredit. Untuk bagian penjualan, kita masukkan sebesar 10 juta. 10 juta ini. Lalu
Yang dikredit, kita masukkan penjualannya sebesar 180 juta. Nah, maka pada bagian per audit ini, rumusnya itu saldo per klien 31 Desember 2018 ditambah dengan pare debit dan dikurangi dengan pare kredit. Maka didapatkan hasilnya 42.562.087.000. Rumusnya sama untuk retur penjualan juga seperti yang di atas ini. Maka saldo per klien 2018 ini 42.586.834.000 dan pare debit ini sebesar 30 juta, pare kredit ini sebesar 180 juta. Lalu per audit 2018 ini didapatkan saldonya 42.436.834.000. Selanjutnya, setelah mengisi indeks PL1, kita ke indeks PL1.1. Nah, pada indeks PL1.1 ini berisi schedule uji visa batas penjualan. Untuk mengisi indeks ini, kita bisa mendapatkan informasinya dari buku 1, halaman 57, tabel yang paling bawah. Masukkan semua datanya yang tersedia di buku ke dalam kolom ini. Lalu setelah memasukkan semua datanya, kita ke bagian tanggal pencatatan ini. Kita harus memastikan bahwa data ini benar-benar terjadi dan datanya sesuai. Kita ambil contoh yang pada PT Zeira. PT Zeira ini terdapat informasi bahwa tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229 dengan jumlah 158.600 telah terjadi penjualan. Maka kita pastikan bahwa data ini benar dengan cara melihat daftar buku piutang milik PT Zeira di buku 1 halaman 55. Ternyata benar terjadi penjualan serta informasi yang sama, yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229 sejumlah 158.600.000. Nah, begitu pula untuk Forbox, PT Krakatau, Royal INC, dan PT Sejahtera, caranya sama seperti yang PT Zeira tadi. Maka, didapatkan hasilnya bahwa pada tahun 2018, PT Zeira, PT Forbox, PT Krakatau, Royal INC, dan PT Sejahtera benar-benar terjadi penjualan. Selanjutnya, kita ke indeks TOC1. Pada indeks TOC1 ini berisi schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Untuk indeks ini, informasinya masih sama seperti di PL1.1, yaitu di buku 1 halaman 57 bagian bawah. Dan yang kita ambil hanya tahun 2018-nya saja. Setelah memasukkan semua datanya, kita lanjut melakukan pengujian. Pada kolom bukti penolong ini, cari apakah terdapat bukti-bukti yang menjelaskan bahwa telah terjadi penjualan pada PT Zeira. Nah, pada PT Zeira ini, bukti pendukungnya bisa dilihat pada faktur penjualan halaman 65 di buku 1. Nah, karena kita menemukan bukti faktur penjualannya, maka bukti pendukung ini kita checklist. Lalu, pada bagian orientasi ini, pada PT Zeira telah disetujui dan ditandatangani oleh OneSend. Maka kita checklist juga, kita lihatnya di faktur penjualannya juga. Lalu untuk footing ini, cara kita mengetahui apakah datanya benar atau tidak, kita harus menghitung barang yang dibeli apakah jumlahnya benar atau tidak. Seperti yang di bawah ini, barang Rukofin SP500 dengan kuantitas sebanyak 8.600. Dengan harga satuannya 16.765, maka didapatkan jumlah harganya 144.176.000. Caranya itu kuantitas dikalikan dengan harga satuan. Lalu ternyata terdapat PPN sebesar 10%.
Caranya jumlah harga dikali dengan 10%, maka didapatkan hasilnya. Lalu total harga ini jumlah harga ditambah dengan PPN. Hasilnya 158.596.900. Ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan data yang ada, yaitu jumlah di PT Zeira ini awalnya 158.600, di faktur penjualan penjelasannya seperti ini, dan ternyata setelah dihitung terdapat ketidaksesuaian. Maka footing untuk PT Zeira ini kita silang. Lalu untuk bagian periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar, kita anggap saja sudah terpenuhi, maka kita checklist ketiganya. Nah, untuk selanjutnya, Forbox INC, PT Krakatau, Royal INC, dan PT Sejahtera, caranya sama dengan PT Zeira. Selanjutnya, kita ke indeks EE. Pada indeks EE ini berisi daftar konfirmasi yang ada pada buku 1 halaman 56 sampai 57. Cara menentukan hasil konfirmasi ini yaitu dengan melihat penjelasan pada buku 1 halaman 12. Hasil jawaban konfirmasi CB jika jawaban konfirmasinya cocok, RD jawaban konfirmasi tidak cocok, RPO jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos, NR tidak ada jawaban, PBC laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan, dan diberi tanggal terimanya. Selanjutnya, kita lihat yang pertama itu ada PT Krakatau. PT Krakatau ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi keduanya ini kita isi NR. Selanjutnya yang kedua PT Merdeka menjawab konfirmasi 1 tetapi tidak setuju, maka kita isi dengan RD dan terdapat selisih sebesar 10 juta. Selisih ini selisih lebih. Karena selisih lebih, maka harus kita kurangkan. Jadi input nominalnya dengan tanda minus. Selanjutnya yang ketiga, PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi kita isi NR. Untuk PT Lestari ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, maka kita isi NR keduanya. Lalu PT Nuansa juga sama, tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2-nya juga tidak dibalas. Jadi kita isi NR untuk keduanya. Selanjutnya yang keenam, PT Pelita. PT Pelita ini tidak menjawab konfirmasi 1. Maka kita isi dengan NR, lalu ternyata pada konfirmasi kedua, menjawab setuju. Maka kita isi dengan CB. Yang ketujuh, PT Queenie tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi kita isi NR untuk keduanya. Selanjutnya, PT Sejahtera menjawab konfirmasi 1 tidak setuju, maka kita isi RD, dan ternyata terdapat selisih lebih sebesar 22 juta. Karena selisih lebih, maka kita harus kurangkan. Jadi kita input nominalnya dengan tanda minus. Selanjutnya, PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi kita isi keduanya dengan NR. Lalu PT Wahana menjawab konfirmasi 1 tapi tidak setuju, maka kita isi RD dan terdapat selisih lebih sebesar 1.500.000. Lalu yang ke-11, PT Rimba. PT Rimba menjawab konfirmasi 1 tetapi tidak setuju, maka kita isi RD dan ternyata terdapat selisih lebih sebesar 11 juta. Lalu pada PT Tempo menjawab konfirmasi 1 tapi tidak setuju, maka kita isi RD dan ternyata terdapat selisih lebih sebesar 15 juta. Lalu yang ke-13, PT Zebra Pratama menjawab konfirmasi 1 tidak setuju. Maka kita isi RD dan terdapat selisih kurang sebesar 15 juta.
karena selisih kurang, maka harus kita menambahkannya, jadi kita input nominalnya dengan plus atau positif. Lalu yang selanjutnya, yang ke-14, PT Zeira menjawab konfirmasi 1 tidak setuju. Maka kita isi RD, dan ternyata terdapat selisih lebih sebesar 400.000. Karena selisih lebih, maka harus kita kurangkan. Jadi kita input nominalnya dengan tanda minus. Selanjutnya, yang ke-15, for box INC, menjawab konfirmasi 1 setuju. Maka kita isi dengan CB, begitu pula dengan Royal INC, menjawab konfirmasi 1 setuju. Maka kita isi dengan CB. Untuk lebih memastikan lagi apakah hasil konfirmasi ini telah benar, kita bisa melakukan dengan input nominal jumlah pelunasan piutang pada buku 1 halaman 57 di kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan. Jadi, pada indeks ES1 ini diketahui bahwa terdapat total piutang usaha sebesar 11.990.973.240 dan terdapat selisih lebih itu sebesar 44.900. Selanjutnya, kita beralih ke indeks ES1. Pada indeks ES1 ini berisi ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha dan informasi untuk pengisian ini ada dari indeks EE yang tadi kita kerjakan pada tabel konfirmasi 1. Yang ini, konfirmasi 1. Lalu saldo menurut konfirmasi ini itu ada 2, karena pada indeks EE jawaban konfirmasi 1 itu CB ada pada Royal INC dan Forbox. Lalu selanjutnya, hasil konfirmasi RD ini jumlahnya itu ada 7. Karena pada indeks EE jawaban konfirmasi 1 RD itu ada pada PT Merdeka, lalu PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra, dan PT Zeira. Lalu, untuk tidak kembalinya atau NR ini, pada indeks EE, terdapat pada PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, PT Queenie, dan PT Usaha Lancar. Nah, total yang dikirim ini ditambahkan dari CB, RD, dan NR. 2 ditambah 7 ditambah 7, hasilnya 16. Lalu, saldo menurut konfirmasi ini jumlahnya 272 juta, didapatkan dari total per klien pada indeks EE dengan jawaban CB. Lalu, selanjutnya hasil konfirmasi RD ini jumlahnya 619.831.500. Itu didapatkan dari jumlah per klien pada indeks EE dengan jawaban konfirmasi RD. Lalu, tidak kembali atau NR ini jumlahnya itu 11.999.141.740. Didapatkan dari per klien pada indeks EE dengan jawaban konfirmasi NR. Nah, untuk total yang dikirim ini jumlahnya kita sama aja dari CB, RD, dan NR. Maka didapatkan hasilnya 11 miliar. Lalu untuk total piutang usaha ini kita ambil dari indeks EE yang ini. Nah, kalau untuk yang piutang tahun lalu ini, dengan nominal 8.497.922.298 ini, ada di buku 1 halaman 22, bagian per audit 31 Desember 2017, di bagian piutang usaha. Nah, untuk persentase tahun berjalan ini, bagian saldo menurut konfirmasi didapatkan hasilnya 2%.
dari jumlah saldo konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha, yaitu 272 juta dibagi dengan 11 miliar. Begitu pula untuk pengisian persentase tahun berjalan bagian hasil konfirmasi tidak kembali, itu caranya sama, jumlah dibagi dengan total piutang usaha. Untuk persentase tahun lalu, bagian saldo menurut konfirmasi ini didapatkan hasilnya 3%. Dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha tahun lalu, yaitu 272 juta dibagi dengan 8 miliar. Begitu pula untuk pengisian persentase tahun lalu bagian hasil konfirmasi tidak kembali, itu caranya sama. Jumlah dibagi dengan total piutang usaha tahun lalu. Setelah mengisi indeks EE1 ini, untuk jawaban konfirmasi 1, selanjutnya kita mengisi indeks EE2 untuk jawaban konfirmasi yang kedua. Sama seperti indeks EE1, pada indeks EE2 ini berisi ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha, dan informasi pengisian indeks ini adalah dari indeks EE pada tabel hasil konfirmasi yang kedua, yang ini. Saldo menurut konfirmasi ini, jumlah konfirmasinya 1, karena pada indeks EE jawaban konfirmasi 2 CB itu ada di PT Pelita. Lalu, selanjutnya hasil konfirmasi RD ini tidak ada, kita nolkan saja. Lalu untuk tidak kembalinya ini atau NR, itu ada 6 jumlah konfirmasi. Selanjutnya untuk total yang dikirim ini adalah jumlah dari CB, RD, dan NR. Jadi total yang dikirim ini ada 7. Saldo menurut konfirmasi ini jumlahnya sebesar 10 miliar. Didapatkan dari jumlah per klien pada indeks EE dengan jawaban konfirmasi 2 yang CB. Begitu pula untuk pengisian jumlah konfirmasi hasil konfirmasi RD, tidak kembali atau NR, dan total yang dikirim. Lalu total piutang usaha ini jumlahnya kita ambil dari indeks EE yang tabel per klien paling bawah ini. Lalu total piutang usaha tahun lalu masih sama seperti yang tadi ada di indeks EE1. Dan untuk persentase tahun berjalan juga caranya sama, yaitu untuk persentase tahun berjalan pada bagian saldo menurut konfirmasi ini didapatkan hasilnya 86%. Dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha. Selanjutnya sama untuk bagian RD dan NR. Untuk persentase tahun lalu, ini didapatkan hasilnya 122%. Caranya sama juga. Dari saldo jumlah menurut konfirmasi, 10 miliar ini kita bagi dengan saldo piutang tahun lalu atau 2017 sebesar 8 miliar ini. Begitu pula untuk RD dan juga NR. Setelah kita mengisi indeks EE, EE1, dan EE2, selanjutnya kita ke indeks E1. Nah, untuk indeks E1 ini berisi tentang schedule piutang usaha. Untuk mengisi indeks ini, kita perlu melakukan pemeriksaan, dan informasinya berada pada indeks EE yang ini yang terjadi perbedaan atau selisih lebih dan selisih kurang, yang ada di halaman 56-57 buku 1. Nah, yang pertama ini terdapat catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan yang pertama ini, PT Wahana piutangnya sudah dibayar lunas, tetapi PT Sugus belum mencatat penerimaan piutangnya karena giro yang belum dikeliringkan oleh kasir. Jadi kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu kas pada piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000. Lalu yang kedua,
PT Sejahtera penjualannya pada 28 Desember dibatalkan karena gudang tutup dan baru akan dikirimkan lagi tanggal 3 Januari 2019. Jadi kita buat jurnalnya yaitu penjualan sebesar 20 juta dan PPN keluaran sebesar 2 juta pada piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Lalu yang ketiga, PT Zebra Pratama dicatat oleh PT Sugus melunasi piutangnya. Padahal yang melunasi piutang itu PT Lestari. Maka terdapat kesalahan pencatatan penerimaan piutang, jadi kita harus menambah piutang PT Zebra dan mengurangi piutang PT Lestari. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha PT Zebra Pratama pada piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Lalu yang keempat, PT Zeira piutangnya sudah dibayar lunas, tetapi kasir PT Sugus belum mengkeliringkan gironya. Jadi, jurnalnya kas pada piutang usaha PT Zeira sebesar 400.000. Selanjutnya yang kelima, PT Orientasi diketahui failit dan pemiliknya melarikan diri. Jadi, piutang yang ada pada PT ini tidak bisa ditagih lagi. Maka kita buat jurnal kerugiannya yaitu piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Selanjutnya yang keenam, PT Tempo sudah melunasi piutangnya, tetapi utang pelunasan tersebut dibawa kabur oleh salesman. Maka dibuat jurnalnya, yaitu piutang lain-lain pada piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Lalu yang ketujuh ini, for box INC terdapat penyesuaian kurs dolar yang ditetapkan BI sebesar 15.000. Informasi ini terdapat pada buku 1 halaman 58. Jadi kita harus menyesuaikan perbedaan kurs akhir tahunnya dengan cara 20.000 US dollar kita kalikan dengan 15.000 rupiah. Maka didapatkan hasilnya 300 juta. Lalu hasil 300 juta itu kita kurangkan dengan saldo akhir piutang di buku piutangnya milik PT Forbox, yaitu sebesar 90 juta. Jadi 300 juta dikurang 90 juta, maka didapatkan hasilnya 210 juta. Maka jurnalnya adalah piutang usaha Forbox INC pada laba valuta asing sebesar 210 juta. Sama juga seperti Forbox INC, Royal INC juga harus dilakukan penyesuaian kurs dolarnya. Maka jurnalnya untuk Royal INC, piutang usaha Royal INC pada laba valuta asing sebesar 418 juta. Yang ke-9 ini, PT Pelita ini mempunyai saldo piutang senilai 10 miliar. Nah, karena saldo piutang ini terlalu besar dan dicurigai bahwa PT Pelita ini mempunyai hubungan istimewa dengan PT Sugus. Maka karena mempunyai hubungan istimewa, kita buat jurnalnya yaitu piutang usaha afiliasi pada piutang usaha PT Pelita sebesar 10.357.027.600. Setelah kita menjurnal ini semua, kita input pada bagian pare debit dan kredit dari informasi yang telah kita jurnal ini. Piutang PT Wahana di kredit sebesar 1.500.000, lalu piutang PT Sejahtera di kredit sebesar 22 juta. Dan pada jurnal ini juga di PT Sejahtera terdapat akun penjualan. Nah, pada akun penjualan ini karena ada di PL1, maka kita masukkan di bagian penjualan ini sebesar 20 juta. Nominalnya 20 juta di debit. Lalu selanjutnya piutang PT Zebra Pratama sebesar 15 juta di debit. Lalu PT Lestari
dikredit sebesar 15 juta, PT Zeira sebesar 400.000 dikredit, PT Orientasi dikredit sebesar 11 juta, lalu PT Tempo dikredit sebesar 15 juta, dan PT Pelita dikredit sebesar 10 miliar. Lalu pada bagian peraudit 31 Desember 2018 ini, rumusnya saldo per klien ditambah dengan pare debit dan dikurangi dengan pare kredit. Jadi pada PT Krakatau ini 33 juta ditambah dengan pare debitnya 0 dan dikurangi dengan pare kreditnya 11 juta. Maka didapatkan hasilnya per audit 31 Desember 2018 sebesar 22 juta. Begitu pula rumus selanjutnya sampai dengan Royal INC. Maka didapatkan hasilnya total piutang usaha itu sebesar 11.990.973.240. Lalu pare debitnya itu sebesar 213 juta dan pare kreditnya sebesar 10.432.927.600. Dan saldo per auditnya 2018 itu sebesar 1.771.045 1.771.045.640. Setelah mengisi indeks E1 ini, kita beralih ke indeks E. Nah, pada indeks E ini berisi tentang schedule piutang. Informasi untuk mengisi indeks E ini terdapat di indeks E1. Pada bagian pare debit ini, akun piutang usaha ini kita masukkan nominalnya dari indeks E1 yaitu sebesar 213. Lalu pada bagian kredit parenya kita masukkan juga nominalnya 10 miliar. Lalu pada akun piutang afiliasi ini tadi kita sudah menjurnal di indeks E1 yang ke-9. Ini piutang afiliasi sebesar 10 miliar. Lalu selanjutnya untuk piutang lain-lain ini juga kita sudah menjurnalnya di indeks E1. Piutang lain-lain di jurnal yang ke-6. Piutang lain-lain sebesar 15 juta di debit. Lalu pada bagian peraudit ini, itu rumusnya saldo per klien 31 Desember 2018 ditambah dengan pare debit, lalu dikurangi dengan pare kredit. Maka didapatkan hasilnya sebesar 1.741.045.640. Begitu pula rumus yang selanjutnya sampai piutang lain-lain. Maka didapatkan total piutang per klien 2018 ini sebesar 12.075.973.420. Pada bagian pare debitnya 10.527.027.600 dan bagian pare kreditnya ini sebesar 10.432.927.600. Nah, untuk per audit 31 Desember 2018 itu saldonya sebesar 12.228.073.240. Jadi begitulah kira-kira caranya untuk mengisi kertas kerja audit untuk modul 2. Sekian penjelasan presentasi dari saya mengenai studi kasus dari modul 2 praktikum audit tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.